Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak merasakannya. Jangan. Ini yang diperingatkan orang beriman. Dan siapa orang beriman? Orang beriman itu orang yang sudah mengalami, yang sudah merasakan, yang sudah membuktikan, yang sudah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Sudah mengalami pembenaran oleh kolbunya. Sudah mengalami, bukan cerita. Makanya orang beriman diperingatkan, awas ya, kamu jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya, tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Kamu tidak berhak. Dan lucunya sekarang banyak sekali orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku tidak mengalami, tidak merasakan, ujug-ujug nasihatin orang sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya. Lucu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saudara-saudaraku semua, kita ngaji ilmu tauhid bersama guru kita Kiai Haji Syaiful Karim. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber sukacita, sumber cinta, sumber bahagia bagi semua makhluk. Semoga kita selalu dimampukan untuk menjadi makhluk yang bijaksana, paripurna, dan tidak boleh ada satu makhluk pun yang terluka dan berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Saya mengingatkan kembali bahwa tugas kita di semesta ini adalah memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Jadi leluhur kita mengatakan nilai manusia itu tergantung pada kebergunaan dirinya di ruang kehidupan. Jadi semakin berguna seseorang di ruang kehidupan, maka hidupnya semakin bernilai. Dan selama ini banyak sekali orang yang salah persepsi tentang kehidupan dengan kebodohannya dan menganggap orang soleh itu adalah mereka yang hanya berkecimpung dalam urusan-urusan agama. Padahal orang soleh itu adalah mereka yang berkarya, bikin gedung, bikin jalan, menciptakan segala peralatan yang dapat mempermudah peradaban, membuat riset sehingga terciptalah yang namanya alat komunikasi, membuat riset, mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga terciptalah segala kemudahan hidup karena dibantu oleh teknologi. Itu soleh itu. Oleh karena itu klaim bahwa diri saya sudah soleh karena setiap hari terus saja, mohon maaf, menyibukkan diri di tempat ibadah, mencaci maki orang lain yang berkarya
dan menganggap mereka sibuk dengan urusan dunia. Hati-hati. Karena sejatinya kita datang ke semesta ini diutus Tuhan ke dunia tentu untuk berkontribusi menjadi kepanjangan tangan Allah mempercantik dunia ini. Oleh karena itu kesadaran ini perlu ditumbuhkan, terutama kepada anak cucu kita. Jangan sampai konsep yang salah, paradigma yang keliru ini terus-menerus diwariskan. Lucu kadang-kadang ada ceramah agama yang isinya mencaci maki orang yang berkarya menghabiskan waktu untuk berkontribusi mempercantik dunia, dan mereka menjadi pemegang berkah dunia. Duit dipegang mereka, berkah dipegang mereka. Padahal giliran mau bangun masjid, perlu memperbaiki sarana ibadah, kan pasti akan minta ke mereka, bukan? Kan lucu. Nah, bagi yang berkesadaran ya tentu saja berada di tempat seperti ini bisa ngaji, alhamdulillah. Tidak berada di sini karena orang tua sakit, ngaji juga. Tidak berada di sini karena ada kesibukan, harus menafkahi keluarga, alhamdulillah. Gak ada yang salah. Semua baik-baik saja. Karena baik buruk itu adalah produksi dari pikiran kita sendiri. Karena kita sudah dididik untuk menyalahkan ini dan membenarkan itu dengan kebodohan kita sendiri. Saya tidak pernah memuji orang-orang yang datang di tempat seperti ini. Bisa ikut kajian, ya biasa saja. Saya juga tidak menawarkan pahala apa-apa. Kalau ingin tahu, ya cari tahu. Kalau sudah tahu, itu yang namanya syafaat. Jadi syafaat itu bukan nanti yang dijanjikan di tempat yang kita belum tahu. Syafaat itu pertolongan yang datang sekarang. Kalau kita hari ini berubah menjadi lebih baik, itu syafaat. Apa wujudnya syafaat? Wujudnya syafaat itu ilmu, pencerahan yang membuat kita sadar. Kapan? Ya sekarang. Dan berubah itu nggak usah nunggu apa-apa. Kalau mau berubah sekarang ya berubah saja. Dari tidak sadar menjadi sadar, dari tidak tahu jati diri jadi tahu jati diri, itu namanya syafaat. Berulang kali saya menyampaikan sebuah ayat di Quran. Allah menyatakan, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mau memasangkan telinganya untuk mendengar perkataan dan kemudian menyaring perkataan itu dengan kewarasan pikirannya, fayattabi'una ahsanahu, dan kemudian mengikuti yang terbaik dari yang disampaikan. Karena dengan mengikuti berarti dia learning to do, mengalami, merasakan langsung. Ulaika hadahumullah, merekalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi hidayah itu dijemput. Bagaimana cara menjemput hidayah? Yang pertama memasangkan telinga, yang kedua melakukan yang didengar, lalu kita mengalami, di situ hidayah itu turun. Jadi hidayah itu bukan ditunggu aja lagi apa, nunggu hidayah. Karena Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Kan kata murid itu dari uridu. Uridu itu orang yang berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak untuk belajar, sehingga hasil belajar itu adalah perubahan. Hasil belajar itu perubahan. Hasil belajar itu bukan sejumlah pengetahuan
yang berjubel di otak kita yang kosong, bukan itu. Belajar itu bukan mengisi bejana. Belajar itu adalah mengobarkan cahaya diri agar kita menjadi cahaya semesta. Oleh karena itu, mari kita mulai proses belajar ini. Semoga apa yang disampaikan semesta lewat mulut saya menggetarkan jiwa kita semuanya, sehingga setelah ini kita berubah menjadi jiwa-jiwa yang berkesadaran. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagu bagus yang dilantunkan oleh Chrisye. Lagunya Lilin Kecil. Kalau saya mendengar lagu itu kadang-kadang suka cengeng, pengen menangis. Apalagi kalau mendengarkan bait demi bait dari lantunan lagu itu. Kalau saya lakukan lagu itu semuanya nggak cukup waktu. Saya akan menyuplik bagian kecil dari lagu itu. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Hitam kini, hitam nanti, rugi. Gak apa-apa hari ini kita gelap, tapi semoga di ujung terowongan masih ada cahaya buat kita. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Tidak usah jadi mercusuar di atas bukit. Jadi lilin kecil aja sudah bagus. Kalau satu lilin sudah bercahaya, 1000 lilin yang masih tertidur akan tercahayakan. Sudah cukup itu. Itu yang disebut dengan manusia paripurna. Jadi manusia paripurna itu dirumuskan oleh leluhur kita dengan 6 rumusan. Yang pertama, nulung kanu butuh. Yang kedua, nalang kanu susah. Yang ketiga, nyaangan kanu poeken. Yang keempat, ngahudangkeun kanu sare. Yang kelima, nepak kanu poho. Dan yang keenam, nganter kanu keung. Mau jadi manusia paripurna? Ya syaratnya 6. Itu disebut rukun imannya leluhur para hyang. Sekarang bagaimana kita bisa nulung kanu butuh kalau kita nggak punya keahlian apapun? Ilmu nggak punya, keterampilan motorik tangan nggak bisa, keterampilan kaki nggak ada. Coba nyetir mobil saja nggak bisa.
Menggunakan pisau saja tangan nggak bisa. Bagaimana bisa nulung kanu butuh? Karena syarat nulung kanu butuh itu kita punya keterampilan hidup. Keterampilan ada dua, keterampilan motorik dan keterampilan berpikir. Dua-duanya nggak diasah, tidak berkembang. Ada lagi keterampilan hidup yang lebih tinggi yang disebut dengan keikhlasan. Ikhlas itu keterampilan hidup itu. Dan itu tidak bisa dilatihkan di universitas. Itu hanya bisa dilatihkan di dunia kehidupan nyata. Sekarang bagaimana kita bisa nalangkan susah? Kalau kitanya juga susah. Bagaimana kita bisa nyaangan kanu poeken kalau kitanya masih gelap gulita? Bagaimana kita bisa ngehodangkeun kanu sare kalau kita masih tidur? Bagaimana kita bisa nepak kanu poho kita sendiri masih linglung, masih mabuk di kehidupan? Sholat aja nggak tahu siapa yang harus disembah. Padahal sholat itu jelas perintahnya. Aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bagaimana kita bisa mengingat dia kalau kita nggak kenal dia? Dan kita mengabaikan semua kata-kata yang disampaikan para nabi, para rasul. Dan mereka semua sepakat mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Kita abaikan. Kita lebih percaya pada pengetahuan populer daripada pada kebenaran. Lalu kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan yang populer, sementara kita tahu yang benarnya seperti apa. Pernah nanya enggak? Seperti apa sih wudhu yang sebenarnya? Seperti apa sih sholat yang sebenarnya? Seperti apa syahadat yang sebenarnya? Seperti apa saum yang sebenarnya? Seperti apa zakat yang sebenarnya? Seperti apa haji yang sebenarnya? Pernah nanya enggak? Kita enggak pernah nanya. Ngikuti aja kebanyakan orang. Orang baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun ngikut kalimat itu. Pernah nggak kita tanya, apa sih esensi dari syahadat itu? Kan syahadat itu dua, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Pernah nanya nggak, siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Nggak pernah nanya. Padahal di tingkatan yang lebih tinggi, ketika sampai pada kalimat tauhid la ilaha illa ana, itu kalimat tauhid yang paling tinggi itu. Dan kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna, wa tammat kalimatu rabbika. Kalau itu sudah menjadi pengalaman pribadi, pengalaman spiritual. Di tingkat la ilaha illa ana, kita akan sampai pada satu pengalaman di mana yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga dia. Dan bagaimana itu menjadi pengalaman spiritual, nyata, wujud dalam diri, itu namanya kebenaran. Kalimat tauhid yang paling dasar adalah la ilaha illallah. Naik tingkat ke atas, la ilaha illa huwa. Naik kelas lagi, la ilaha illa anta. Puncaknya adalah la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah mencapai la ilaha illa ana. Baca itu di Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Perintah sholat itu hanya diperintahkan kepada mereka yang sudah mencapai la ilaha illa ana. Kalau begitu apa itu sholat? Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Menyatu artinya adalah experience of being. Di situ yang namanya ketuhanan itu muncul. Makanya Tuhan dan ketuhanan dua hal yang berbeda.
Pancasila sila pertama tidak disebut Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Mengesakan Tuhan tidak penting. Karena yang paling penting adalah mengesa bersama Tuhan, merasakan kehadiran Dia setiap saat, setiap ruang dan waktu. Di tingkatan ini, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang sedang sholat duhur 5 menit, tidak berbuat keji, tidak. Dia juga tidak membicarakan orang, dia juga tidak korupsi. 5 menit. Dan setelah itu apa yang terjadi? Begitu batas suci di depan masjid dilampaui, apa yang dia lakukan? Dia tetap berbohong? Karena waslatnya itu tidak jadi. Masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena kita tidak mempertanyakan, ya sudah, tidak ada jawaban. Karena jawaban hanya milik mereka yang mempertanyakan. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan kita lemparkan ke laut. Dan kalau kita lemparkan kail, ada umpannya ke laut, ada harapan dapat ikan. Itulah pertanyaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdengar suara saya? Terdengar? Terdengar oleh apa? Oleh telinga. Kenapa kalian bisa mendengar saya? Karena punya telinga. Orang mati juga punya telinga, gak bisa dengar. Karena telingamu ada pendengaran. Dan pendengaran ada karena ada nafas. Napas karena ada bukti sang hidup pada diri kita. Itu saja tidak disadari. Terus aja mencari yang gaib. Tuhan yang nyata dalam diri, yang berwujud napas, gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, gak pernah disadari. Betul? Maaf ya, agak kenceng saya. Gak tahu, kalau saya kenceng ya berarti memang harus dikencengin ini. Karena saya kalau udah duduk di sini, saya sudah bermunajat tadi. Udah saya bilang sama Sang Semesta, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma mengatakan kepada Sang Semesta, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahkan mulut saya pun tidak bisa digerakkan kalau tidak ada Sang Mutakaliman di sini. Bahkan mata saya juga tidak bisa difungsikan kalau tidak ada Sang Maha melihat linggih di sini. Bahkan tangan saya juga tidak bisa digerakkan kalau Dia Sang Maha Kuasa tidak linggih di tangan saya. Terdengar tadi kalimat syahadat? Terdengar. Dari mana kalimat syahadat itu muncul? Dari mulut saya. Kita ngaji yang sederhana, yang nyata. Jangan hayalan terus. Dari sini kan? Coba ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mulut saya sedang melakukan apa? Sedang melakukan apa? Sedang membacakan kalimah. Awas, sedang membacakan kalimah. Namanya kalimahnya syahadat. Sedang membacakan kalimah. Awas, bukan sedang bersaksi, bukan sedang menyaksikan maksud saya, tetapi sedang membacakan kalimah. Apakah ketika saya sedang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya sedang melakukan penyaksian? Kan tidak. Karena penyaksian itu di TKP biasanya. Ada orang di kantor polisi bilang, saya melihat Pak Polisi, saya melihat. Ngomong ke polisi bukan pakai mata, kan ngomongnya pakai mulut.
Dan dia akan dipercaya oleh polisi omongannya kalau matanya pernah lihat di TKP. Di TKP itu namanya menyaksikan pakai mata. Tapi kalau sudah pakai mulut kan namanya bukan menyaksikan, menceritakan apa yang disaksikan. Mengerti maksud saya? Ini kadang ngaji yang gini aja kadang-kadang kita pabaliut ya. Karena udah kelamaan bodohnya. Udah mati pikirannya. Ulangi lagi. Jadi mulut ini sebetulnya hanya sedang menceritakan apa yang disaksikan oleh mata. Kalau matanya menyaksikan. Nah bayangkan mata tidak menyaksikan, mulut dipaksa bicara. Maka yang dibicarakan oleh mulut kan bisa jadi kebohongan karena mata tidak menyaksikan. Jadi ngarang yang dikatakan oleh mulut itu. Betul apa tidak? Lain lagi kalau dia menyaksikan di TKP, betul-betul menyaksikan dan dia saksi yang sejati, apapun diulang-ulang disuruh menceritakan, dia tidak akan pernah keluar dari yang dia lihat. Makanya ada saksi palsu, ada saksi yang tidak, ada saksi palsu, ada saksi yang asli. Yang asli itu diulangi berkali-kali untuk bicara. Dia akan menceritakan hal yang sama secara konsisten karena dia melihat. Tapi yang tidak melihat diulang-ulang bisa jadi bohong itu. Makanya ketika dia mengulang, lie detector akan mengatakan kamu bohong. Karena orang yang suka bohong itu perlu cerdas. Nih kalau kalian mau berbohong ya harus pintar. Daya ingatnya harus kuat. Karena kalau daya ingatnya nggak kuat, suatu saat ketika dia mengulang, bisa jadi yang diulang berbeda yang dibicarakan dengan yang dulu. Karena memang dia tidak mengalami, itu yang namanya kebohongan. Loh kok yang diceritakan hari ini beda dengan yang kemarin? Tuh, karena dia tidak menyaksikan. Makanya orang yang berbohong karena tidak menyaksikan, dia itu perlu ingatan yang kuat. Maka syarat untuk menjadi pembohong itu harus punya ingatan yang kuat. Nih saya kasih tahu kalau menjadi pembohong boleh, tapi ingatannya harus kuat. Insya Allah kalau ingatannya kuat tidak akan kelihatan bohongnya. Kalau ingatannya lemah suatu saat bohongnya akan kelihatan. Karena orang bohong itu biasanya suka nambah-nambah cerita, bahkan yang tidak dilihat pun dia tambah. Itulah cirinya orang yang berbohong. Karena judulnya ada kebohongan, saya mulai dari situ mulainya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi loh pakai mulut ini. Lalu menyaksikannya kapan? Pernah nanya gitu? Yang waras pasti nanya, tetapi yang buta, yang hanya ngikutin apa kata orang nggak pernah nanya. Orang baca gitu ngikut aja. Itu yang namanya taklid itu. Karena tidak menggunakan pikiran warasnya, pikiran kritisnya. Kan harusnya nanya, kenapa Sayyidina Umar membaca kalimat yang sama dengan kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menangis, bergetar, bahkan sujud di depan Rasul. Ya Rasulullah, semua hartaku aku serahkan padamu semuanya. Lalu untukmu apa Umar? Hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Kapan seseorang mengatakan cukup Allah bagi dirinya? Kapan? Kalau dia sudah menyatu, merasakan penyatuan dengan Allah. Kalian juga suka baca kalimat itu habis sholat. Hasbi Allah, hasbi Allah. Gak ada air mata, gak ada getaran, gak ada energi. Karena kalian cuma mengutarakan kalimat yang diulang-ulang oleh orang lain, tapi tidak mengalami pengalaman spiritualnya. Hanya learning to know, tapi tidak learning to do. Tidak menjadi Umar, hanya menceritakan Umar dulu pernah begitu. Tidak menjadi Musa, hanya menceritakan dulu Musa pernah begitu. Tidak menjadi Ibrahim, hanya cerita kalau Ibrahim pernah begitu. Apa hasilnya kalau kita cuma cerita?
Tetapi kita tidak menjadi. Agama itu bukan learning to know, learning to do, supaya learning to be, supaya Anda menjadi. Nah, kemarin dalam sesi buka mata kolbu, saya katakan, mau jadi Ashabul Kahfi atau mau cerita Ashabul Kahfi? Saya kasih pilihan. Saya mau jadi Ashabul Kahfi, itu learning to be. Anda akan mengalami apa yang dialami Ashabul Kahfi. Tapi kalau mau cerita Ashabul Kahfi, udah nggak usah belajar sama saya, karena saya nggak pandai cerita. Karena apapun yang diceritakan akan menjadi jauh dari kenyataan. Ulangi, apapun kalau sudah diceritakan, dijelaskan, menjadi semakin jauh dari kenyataan. Saya menceritakan kopi sama kalian, rasa kopi sama kalian terus berjam-jam. Semakin banyak saya cerita rasanya kopi, semakin jauh penjelasan saya dari rasa kopi yang sebenarnya. Setuju apa tidak? Tapi kalian kan senang sekali dengan cerita-cerita itu. Dan tidak tertarik untuk minum kopi. Lucu kan? Lucu apa tidak? Terus mau sampai kapan lucunya? Oh dulu Musa pernah bermunajat kepada Allah, minta jumpa dengan Allah. Dapat apa? Dapat cerita kalau Musa dulu pernah bermunajat kepada Allah, ingin jumpa dengan Allah. Dapat apa? Dapat cerita. Tapi kalau kita jadi Musa, kita yang bermunajat kepada Allah bakal mengalami apa yang dialami Musa. Nggak usah ada cerita lagi. Itu yang namanya kebenaran. Jujur nih kalau saya sampaikan, kalian selama ini dapat fakta tentang kebenaran dalam wujud rasa, atau dapat banyak penjelasan dari orang yang mengatakan dirinya seakan-akan cerita kebenaran, pada yang diceritakan jauh dari kebenaran karena cuma cerita. Pilih mana? Pilih mana? Pilih yang kedua kan? Iya. Senang. Senang. Ya sudah. Kalau senang, jadi orang yang pandai cerita. Jadinya agama itu kalau enggak dulu, ya entar. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Waktu kita itu sekarang, karena nanti sore belum tentu kalian hidup. Ada tetangga saya mau lewat, dia, ya mobilnya dia itu ngalangin mobil saya mau lewat. Kemudian dia terus. Ya udah, akhirnya saya bisa lewat. Besok maghrib saya dapat berita dia meninggal. Padahal kemarin baru aja membantu saya untuk ngasih komando supaya mobil saya tidak kena mobilnya dia. Seperti itu. Masa depan itu tidak ada. Masa lalu juga apalagi udah lewat. Yang ada tuh sekarang, di sini, saat ini. Itu waktu kita yang sebenarnya. Cuman kita sering lupa. Seakan-akan besok masih ada waktu. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, janganlah kamu mengatakan sekali-kali besok masih ada waktu. Jadi kembali kepada syahadat tadi. Syahadat itu kan sebetulnya adalah pengalaman. Kalau pengalaman itu harusnya terjadi di TKP, betul nggak? Nah TKP kita mana? Kita tidak mengalami apa-apa di tempat kejadian perkara, tiba-tiba kita mengatakan sesuatu lewat mulut kita, bersaksi tanpa menyaksikan. Ya hasilnya seperti apa? Hanya mengulang kalimat-kalimat tanpa ada getaran, tanpa ada energi. Akibatnya apa? Ya akibatnya ribuan kali kita sudah baca kalimat itu, kan tetap aja kesadaran kita tidak berubah, betul nggak? Bohong tetap, betul nggak? Iya. Dan kita tetap benci sama orang tetap. Harusnya kalau kita sudah berhasil di TKP, menyatu manunggal bersama dia, tahaluk bi alaqillah,
Harusnya berakhlak seperti akhlaknya Allah, penuh cinta kasih harusnya. Harusnya kita menjadi tangan Allah untuk menyampaikan rahman dan rahimnya Allah. Bahkan ada istilah leluhur kita itu, sing bisa ngarasa memeh karasa. Belajar merasa sebelum terasa. Bisa merasakan kalau orang lain tuh nggak punya beras, langsung ngasih. Bisa merasakan orang lain gak punya ongkos, langsung ngasih, gak usah nanya dulu. Udah bisa begitu belum? Kalau sudah bisa begitu, kalian baru sakti. Sakti itu yang sebenarnya. Bukan bisa jalan di air, kernaon lauknya bisa. Bisa ngapung di udara, buat apa? Manuk eta mah. Kesaktian manusia itu kalau kita sudah bisa merasa sebelum terasa. Merasakan penderitaan orang lain belum cerita, langsung kita bantu. Itu yang keren, itu yang sakti. Makanya di kajian saya itu saya sering ngasih pelajaran-pelajaran yang penting. Pelajaran untuk memindahkan uang dari rekening orang juga udah saya kasih tahu. Udah bisa belum mindahkan uang dari rekening orang? Kalau udah bisa baru sakti kalian itu. Ya, caranya sederhana. Orang punya uang di rekening, datang. Karena apa? Silaturahmi itu cuma dua. Satu punya akses, dua punya CS. Penting tuh. Ya toh? Udah silaturahim ke sana. Saya punya keahlian, Pak. Barangkali Bapak pegel-pegel, saya bisa mijit. Saya bisa meluruskan semua urat-urat Bapak yang Pak Baliut. Oh, bisa. Biasa, Pak. Ayo tuh kita buktikan. Udah. Pijit. Maaf ya, nggak punya uang cash. Berapa nomor rekening kamu? Pindah nggak uang? Pindah, sakti kan? Paham? Yang saya ajarkan ilmu-ilmu sakti model gitu. Bukan bisa terbang, bisa apa? Bukan teterak dekadek, buat apa? Cari ilmu supaya anu ngadek. Kalau kita sudah baik, penuh cinta, masa iya orang mencelakakan kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hadiah cinta adalah dicintai. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu. Jadi pernah suatu saat kebohongan dengan kebenaran ini janjian di sebuah kafe. Kalian nggak usah tahu kafenya di mana, pokoknya janjian di kafe lah. Mau minum kopi. Siapa yang janjian tadi? Kebohongan dengan kebenaran. Udah ngalor ngidul bicara. Kemudian mereka berdua bersepakat untuk berenang. Kebetulan tidak jauh dari kafe itu ada sungai yang dalam, cocoklah untuk berenang. Ya sudah, mereka pergi ke sana dan berenang. Namanya berenang kan pasti buka baju toh? Kebenaran buka baju, kebohongan juga buka baju. Udah berenang sih. Tiba-tiba kebohongan ini duluan naik ke daratan. Jadi si kebenaran masih berenang, kebohongan udah naik. Rupanya begitu naik karena buru-buru entah mau kemana nih si kebohongan ini, dia lupa pakai baju punya kebenaran. Ketukar bajunya. Ya otomatis kan si kebenaran bingung mau naik karena bajunya sudah nggak ada. Yang ada cuman baju punya kebohongan. Dan si kebenaran nggak mau pakai baju punya kebohongan. Maka sampai sekarang kebenaran tuh belum pulang-pulang. Masih telanjang, masih berenang di sana di sungai. Kalian nggak usah tanya mas saya sungainya di mana.
Tetapi si kebohongan ini sudah kadong pakai baju kebenaran, dan dia sekarang kemana-mana jalan-jalan, ngasih pencerahan. Ngerti maksud saya cerita ini? Ya, udah kalau ngerti udah nggak usah diteruskan. Makanya judul hari ini dimulai dengan cerita itu. Kebohongan setengah kebenaran. Kalau si kebohongan itu masih pakai baju kebohongan, saya kira tidak bahaya karena nggak akan ada yang percaya. Betul. Ini bahayanya si kebohongan ini sudah kadong pakai baju kebenaran. Dan dia cerita kemana-mana seakan-akan dia itu sedang menyampaikan kebenaran, padahal bohong. Syahadat aja belum ngerti, baru bisa baca. Dia juga belum pernah ke TKP, cuman pernah baca buku aja. Mungkin kali pernah ikut pesantren kilat. Tapi sudah mulai ngajar di mana-mana. Ini yang berbahaya. Makanya tidak ada kegelapan segelap kebohongan setengah kebenaran. Tidak ada kegelapan yang lebih berbahaya daripada kebohongan setengah kebenaran. Kalau kebohongan pakai baju kebohongan, jelas gampang menolaknya dan kita tidak percaya. Tapi ketika kebohongan sudah pakai baju kebenaran dan cerita di mana-mana seakan-akan tuh kebenaran, bahkan diulang-ulang, bahayanya kebohongan kalau diulang-ulang lama-kelamaan dia bisa dianggap kebenaran. Dan itu jadi paradigma. Bahasa kerennya paradigma. Itu jadi paradigma. Jadi seakan-akan itu sudah kebenaran. Itu yang berbahaya. Cerita, contohlah sederhana aja. Cerita kiamat, hancurnya alam semesta, itu sudah bukan lagi cerita biasa. Itu sudah menjadi keyakinan. Padahal tidak ada dalam kamus bahasa Arab kiamat artinya hancur. Kiamat itu artinya bangkit. Makanya qiyamul lail kan bangkit tengah malam. Sekarang bangkit dengan hancur, itu dua kalimat yang berbeda. Loh, kenapa setiap orang sekarang memahami kiamat selalu saja hancurnya alam semesta? Pernah belajar astronomi enggak? Saya mau nanya, yang namanya alam semesta yang dibayangkan oleh kita tuh apa sih? Galaksi Bima Sakti nih, galaksi Bima Sakti yang kayak galaksi ini itu miliaran jumlahnya, belum terdeteksi sampai sekarang. Planet yang kayak bumi di galaksi Bima Sakti itu jumlahnya sekitar 250 miliar buah yang kayak bumi ini. Terus bumi kapan sih datangnya? Bumi ini pendatang baru. Bumi ini tidak seumur matahari. Matahari itu sudah 12 miliar tahun. Bumi ini umurnya baru 6 miliar tahun. Dia pendatang baru. Dan suatu saat bumi juga bisa hilang. Hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya yang besar ini. Terus kalau kiamat hancurnya alam semesta, yang mana yang hancur? Saya pengen nanya. Karena tidak ada kata-kata Allah Maha Penghancur. Yang ada cuman Allah Maha Pencipta. Dia Al-Khaliq. Sudahlah, kiamat yang itu gak usah dipikirkan. Karena Nabi Muhammad bilang kiamat sudah dekat. Jadi kiamat itu sudah dekat. Sedekat apa kiamat dengan kita? Dekat banget. Karena yang memutuskan kita mau kiamatnya kapan, ya kita sendiri. Karena kiamat artinya bangkit. Bangkit dari ketidaksadaran, itu kiamat. Bangkit dari lupa, itu namanya kiamat. Bangkit dari kematian, itu namanya kiamat. Kematian apa? Bukan kematian yang sesungguhnya. Kita hidup tetapi seperti orang mati, tidak punya kesadaran. Yuk kita bangkit sekarang. Itu kiamat yang harus kita alami. Kalau kiamat yang itu bahwa bumi akan hancur, yes, saya percaya. Karena bumi juga tidak abadi. Tetapi siapa tahu bumi hancur kita sudah pindah ke tempat lain. Betul nggak? Kan tidak ada yang tidak mungkin. Dan Allah tuh pasti akan menyediakan yang lebih baik deh buat hamba-hamba yang dicintainya. Tapi daripada kita cerita kiamat hancurnya alam semesta, lebih bagus kita cerita kapan kita mau bangkit. Gitu aja kan?
Kita usahanya bangkrut, kita tahu oh kesalahan saya ini, yuk kiamat supaya kita bangkit gitu. Kan itu lebih pragmatis daripada cerita nunggu aja hari kiamat yang itu. Karena kiamat tidak ada kaitannya dengan hancurnya alam semesta. Karena kiamat sendiri artinya adalah hari berbangkit. Siapa yang menentukan hari itu? Ya kita sendiri mau kapan, sederhana kok. Maka Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Mau kiamat? Iya. Oke, ulangi ya. Ketika kebohongan berbaju kebohongan tidak bahaya. Tapi ketika kebohongan berbaju kebenaran, dia menyampaikan kebohongan berbaju kebenaran, seakan-akan kebenaran, itu yang berbahaya karena dia bisa menipu orang. Ngerti maksud saya? Oke. Jadi judul ini sudah ngerti? Kenapa judulnya begini? Kenapa kebohongan setengah kebenaran? Kalau sudah ngerti baru kita lanjut. Oke. Sedikit saya bicara tentang kebohongan. Aku tidak pernah marah jika kamu sering berbohong, tetapi aku kesal pada diriku sendiri sebab aku tidak akan lagi mempercayaimu. Ngerti maksudnya? Aku tidak marah kamu berbohong padaku, tidak marah. Tetapi aku menyesal pada diriku sendiri karena aku menjadi tidak percaya kepada kamu. Itu bahayanya bohong. Ngerti? Gitu. Satu kebohongan sudah cukup untuk mempertanyakan semua kebenaran. Orang ini benar terus bicaranya, satu kali aja dia berbohong. Semua kebenaran yang pernah dia bicarakan akan dipertanyakan. Itu ruginya berbohong. Oke. Sebuah kata-kata yang jujur, kata-kata jujur yang mungkin menyakiti untuk sementara lebih baik daripada sebuah kebohongan yang nantinya akan menyakiti seumur hidup. Jadi saya mau nanya dulu sebelum saya lanjutkan kajian ini. Mau nggak mendengarkan saya jujur? Tetapi menyakiti untuk sementara waktu. Daripada saya berkata bohong, walaupun kelihatannya enak sekarang, padahal akan menyakiti seumur hidup. Jadi saya tanya dulu, mau saya jujur atau bohong? Nah, pasti kalau ditanya jawabannya itu. Tapi nggak apa-apa kan sakit sementara waktu daripada sakit seumur hidup. Betul nggak? Kalian dengar cerita ada dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyain di kubur. Sampai sekarang kan sudah jadi cerita umum. Pokoknya kalau orang mati akan ditanyai dua malaikat di dalam kubur. Percaya? Maaf kalau saya dari dulu dari kecil udah mikir, masa iya orang mati ditanya-tanya, nggak ada kerjaan malaikat. Lagi hidup aja belum tentu bisa jawab, apalagi sudah mati. Kemudian pakai gegendir kan? Iya, kalau tidak bisa jawab, wah jadi mengerikan soal kematian itu. Padahal mati itu sekarang kita udah ngalamin. Siapa yang belum merasakan mati? Hah? Siapa yang belum merasakan mati? Hah? Kalian kemana aja? Lihat saya semua. Ini napas sekarang keluar masuk enggak? Coba sadari, keluar masuk kan napas? Keluar masuk kan? Masuk napas hidup. Keluar napas mati. Masuk napas lagi hidup. Keluar lagi mati. Bukannya kita tuh sekarang sudah hidup mati? Kemana aja kalian? Mati itu cuma gini, napas keluar, gak masuk lagi, gitu aja kok.
Disebut menghembuskan napas yang terakhir. Pernah dengar? Ini apa? Ketinggian gitu ngaji sama saya. Nih, napas masuk hidup, napas keluar mati, cuman keburu masuk lagi. Jadi tidak terasa karena matinya singkat sekali. Jadi kita tuh sekarang sudah mengalami rasanya mati. Terus kenapa mesti takut? Kan sudah diajarin dari sekarang. Makanya ketika kita mati tuh nanti cuma gini aja, napas keluar gak masuk lagi, gitu aja. Disebut menghembuskan napas terakhir. Kemana napas? Ke sini. Kemana? Ke sini. Kelihatan? Ke sini. Ya Allah. Jadi sekarang sadar kalau kalian sudah mati. Sudah, cuman singkat sekali. Seperti itu mati. Loh, kenapa takut? Pertanyaan itu bukan di kuburan yang itu. Kuburan tuh nih jasmani kita. Yang terkubur di sini jiwa kita. Jiwa itu punya pembimbing dua di sini, Allah dan Rasulnya. Di sini tuh ada Allah dan Rasulnya, ada Nurullah dan Nur Muhammad yang ngapit jiwa kita. Makanya pertanyaan dua, Munkar dan Nakir. Jadi pertanyaan itu pertanyakan sekarang, siapa Allah saya, siapa Rasul saya? Tanya di sini, mumpung kita masih ada di kuburan. Ini kuburan di jasmani kita. Kan disebutnya juga jisim kuring. Jisim itu adalah jasmani, kuring itu yang kakurung. Kalian tuh kalau ngomong asal aja. Sim kuring. Sim kuring itu jadi jisim kuring. Jisim itu jasad, kuring itu yang kakurung. Siapa? Jiwa kita. Nah jiwa itu supaya tidak merana, pertemukan dia dengan Allah dan Rasulnya. Jawab dua malaikat, Munkar dan Nakir. Sekarang di sini. Makanya keluarlah Quran yang mengatakan, waman kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang jumpa Tuhan di dunia, maka dia akan jumpa Tuhan di akhirat. Siapa yang tidak jumpa Tuhan di dunia, tidak akan jumpa Tuhan di akhirat. Wa adallu sabila, akibatnya jalan dia jadi adol. Adol itu sesat. Enggak bisa pulang. Nyangsang di pohon mangga. Paham? Jadi kalian tuh sibuk aja tiap hari ya, ngurusi yang tidak pasti, yang bernama kehidupan. Tapi tidak pernah mengurusi yang pasti, yang bernama kematian. Padahal tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Lucu ya, hidupnya sibuk aja mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Tetapi tidak meneretas jalan untuk pulang. Elehku sirem. Itu semut ya, kalau keluar terus aja. Saya perhatikan itu kalau semut ya. Kadang-kadang memperhatikan semut ya, saya perhatikan kalau saya lagi di WC. Makanya WC itu saat yang sangat hening itu. Karena kita sedang jujur pada diri sendiri. Coba di WC itu telanjang gitu ya. Kita lihat cermin, kelihatan jeleknya kita itu. Apalagi lagi pup, baunya juga terasa sama kita. Betul nggak? Iya. Saya kadang-kadang suka malu sendiri. Nah kalau lagi gitu biasanya ada semut jalan jauh gitu. Kok bisa balik lagi? Dan jalannya itu. Jadi dia tuh tahu dari mana mulai jalan, sejauh apapun dia tahu cara baliknya. Semut itu luar biasa. Dia ketika jalan tuh meninggalkan jejak. Makanya dulu waktu kita pramuka kan mencari jejak. Sayang mencari jejaknya itu malah sama guru pramuka kan kita dibikin susah. Padahal mencari jejak tuh kayak semut maksudnya. Supaya kita tidak susah pulang. Jadi makanya saya nanya sama semut, kamu hebat. Kata semut, iya dong. Karena saya sepanjang saya jalan, saya meninggalkan jejak. Dan saya ngikuti jejak saya lagi ketika saya pulang. Itu kata semut. Percaya sama saya? Jangan percaya. Kan kalian belum bisa berdialog dengan semut. Kalau sudah bisa baru percaya.
Jangan percaya, oh mentang-mentang yang ngomong saya. Jangan percaya kalau belum mengalami. Saya udah cerita. Saya cerita dengan pohon pete udah. Cerita dengan pohon nangka sudah. Saya udah cerita. Dan ternyata semua bisa diajak bicara. Kalau kita tahu bahasanya. Bahasanya satu kok, bahasa cinta. Lanjut dulu. Harusnya kita meninggalkan jejak nih sekarang nih. Jejak apa? Jejak kebaikan. Dan siapapun yang meninggalkan jejak, bangun tidur tuh yang dipikirkan, siapa yang orang hari ini saya bahagiakan ya? Siapa orang yang hari ini harus saya bahagiakan? Maka tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali illa kila salaman. Gak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan damai dan mendamaikan. Bikin jejak. Coba. Sehari itu kalian bikin jejak. Bagus. Matinya gak akan susah. Karena sudah punya jejak. Oke, lanjut dulu. Seorang pembohong tidak pernah jadi pembohong ketika dia lupa berbohong. Ngerti maksud kalimat ini? Seorang pembohong tidak pernah jadi pembohong ketika dia lupa berbohong. Saya untuk mengajak kalian, mari kita lupa berbohong. Jadi sekalipun kalian pembohong tidak akan jadi pembohong kalau lupa berbohong. Terutama bohong pada diri sendiri. Maaf ya, kalau saya bertanya gini, apa iya saya orang beriman? Apa cirinya iman? Saya tanya tuh pada diri saya. Kok ciri iman gak saya miliki ya? Jangan-jangan saya berbohong pada diri saya. Saya ngaku beriman padahal saya bukan. Karena saya cuma diajarin bapak saya. Kalau ditanya orang, kamu ngaku sebagai orang beriman. Kan gitu sejak kecil. Dan saya belum pernah mengawali sebuah peristiwa untuk memulai iman saya. Begitu saya buka Quran, ternyata Nabi Musa saja mengajarkan pada Nabi Muhammad, beliau itu menjadi orang yang beriman ada awalnya. Makanya ada kata-kata Musa di Quran surat Al-A'raf 143. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Kapan Musa beriman? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Pertanyaan lagi, apa Allah sudah bertajalli di puncak kesadaran kalian? Belum? Belum? Loh kok ngaku? Padahal Nabi Musa ngajarin sama Nabi Muhammad. Kan itu Quran surat Al-A'raf 143 itu diturunkan pada Nabi Muhammad. Ada cerita tentang Musa. Berarti Nabi Muhammad diajarkan oleh Nabi Musa. Awalnya iman itu ini loh. Bahkan awalnya Islam juga ada. Itu diajarkan Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim bilang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Kan itu ada awalnya. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan ini awal aku muslim? Kapan? Ketika dia mengatakan aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan sudah berhadapan-hadapan dengan Allah. Kalian kapan? Sakit memang mendengarkan ini sementara, gak apa-apa. Tetapi akan sembuh selamanya. Karena jujur itu memang mahal, terutama jujur pada diri sendiri, daripada terus-menerus kita mendidingi diri dengan kebohongan. Oke? Seorang pembohong tidak pernah jadi pembohong ketika dia lupa berbohong.
Jadi saya hari ini mengajak pada kalian semua, yuk kita lupa berbohong. Pernah mengucapkan gini, inna sholati, pernah, wa nusuki, pernah, wa mahyaya, pernah, wa mamati, pernah, lillahi rabbil alamin. Sering diucapkan kalimat itu? Sering. Kenyataannya begitu. Hidupmu buat Allah, matimu buat Allah. Kenyataan begitu. Bohong. Makanya saya ngajak, ayo kita lupa berbohong. Sekalipun hari ini kita pembohong, tidak jadi pembohong saat lupa berbohong. Karena pembohong akan kelihatan berbohong saat dia sedang melakukan kebohongan. Suka baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, aku datang ke semesta ini direncanakan oleh-Mu untuk tujuan-Mu, bukan untuk tujuanku ya Allah. Aku hanya kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Aku mewakili Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Suka begitu? Ngomongnya. Faktanya? Tahu artinya pengasih? Pengasih itu artinya memberi tanpa pilih kasih. Yang baik sama kita diberi, yang tidak baik sama kita tetap diberi. Bahkan yang tidak baik diberinya lebih banyak. Semoga jadi tambah baik. Yang baik sama kita dikasih, yang pelit lebih banyak. Makanya saya sama istri saya, khusus untuk saudara-saudaraku yang pelit, saya kasih oleh-olehnya selalu lebih banyak. Jadi ada yang nanya sama saya, kenapa kok si Atu oleh-olehnya banyak? Karena dia pelit. Jadi harus dikasih lebih banyak. Itu cara Allah itu memberikan kasih itu begitu. Sekarang saya tanya, kalian baca bismillahirrahmanirrahim tiap hari, begitu enggak kelakuannya? Bohong. Ada lagu itu. Gak apa-apa gak punya duit juga tetap senang. Gimana tuh lagunya? Hah? Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong gitu kan. Gitu. Bohong. Bohong. Cuma lagu aja. Baik. Jadi pembohong itu tidak jadi pembohong kalau lupa berbohong. Saya doakan kalian lupa berbohong. Tadi baca bismillahirrahmanirrahim bohong? Alhamdulillah, segala puji habis buat Allah. Dipuji terbang, dihina tumbang. Bohong. Kalau saya urut dari bismillah, alhamdulillah, terus bohongnya banyak ya. Tambah lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku minta tolong. Betul, yang disembah cuman Allah. Kalau yang disembah cuman Allah, ya hasbi Allah. Harusnya cukup dengan Allah. Kenyataannya bohong. Maliki yaumiddin. Hanya Engkau yang menguasai pembalasan. Hanya Engkau yang berhak menghukum. Hanya Engkau yang berhak menilai. Suka ngomong begitu? Suka?
Kapan? Kalian tuh nggak disebut keterlaluan gimana? Itu ngomong begitunya ketika sedang sholat coba. Maliki yaumiddin, segala Engkau sang penguasa pembalasan, Engkau yang berhak menilai, Engkau yang berhak menghukum. Giliran masuk pengajian, ada orang lipstiknya miring ke kanan aja, langsung dinilai. Jilbabnya tidak sama dengan kamu, kurang syar'i sedikit, langsung dihukum. Begitu? Bohong? Bohong. Yuk kita hari ini mulai lupa berbohong. Walaupun kalian pembohong, tidak jadi pembohong. Makanya jangan pernah berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan. Orang yang kayak gini susah ditolong. Saya cerita, sebetulnya manrobuka tuh nyata loh di sini sekarang. Masa tidak ada kerinduan kamu kepada Allah sekarang yang ngurus ngatur segala kebutuhanmu? Masa tidak mempercaya, tidak mempertanyakan siapa Allah, di mana Dia? Ya Allah, aku rindu padamu. Masa tidak ada pertanyaan itu dalam dirimu? Di sini sekarang, di kuburan ini. Tapi kalau saya bicara ini kepada mereka yang percaya bahwa ditanyanya di kuburan nanti, sekalipun itu kebohongan, pasti akan terjadi perdebatan yang sengit walaupun dia belum mengalami. Karena saya sudah pernah merasakan. Saya pernah berdebat dengan seseorang, saya bilang, "Emang kamu udah mati?" "Belum." "Tuh kamu percaya?" Kalau di situ ditanya-tanya. "Iya ya." Tapi tetap aja dia tidak bisa menerima pandangan itu. Oke lah, yang sana saya juga belum mati. Tetapi saya percaya dengan yang saya alami sekarang. Di sini ada pertanyaan. Saya bisa kenal kepada Allah karena saya mempertanyakan siapa Dia. Di sini sekarang di kuburan ini. Dan itu yang bisa saya lakukan sekarang. Dan itu yang saya bisa percaya sekarang. Yang ada bukti langsung saya rasakan sekarang. Paham? Oke. Ini peringatan dari saya. Jangan pernah berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan. Apalagi kalau kebohongan sudah jadi keyakinan, susah. Setiap kali kamu berbohong, itu membuat saya sedikit lebih dekat dengan selamat tinggal. Setiap kamu berbohong, maka saya akan lebih dekat dengan selamat tinggal. Maksudnya siap-siap meninggalkan kamu. Tetapi lucunya, banyak orang berbohong, menggunakan baju kebenaran, malah kalian makin lengket. Harusnya ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya bosan dengan kebohongan kamu. Karena kalau kebohongan sudah berbaju kebenaran, ini kan berbahaya. Seperti yang saya bilang, kecuali si kebohongan tadi pada saat selesai berenang, dia pakai baju kebohongan lagi. Mungkin kita jelas melihatnya kan? Oh, jangan dekat sama dia tuh pembohong dan suka berbohong. Tapi kalau dia udah ketukar bajunya, kan bahaya. Kalian kan suka sekali kan lihat penampilan kan? Kalau sudah pakai macam-macam, serba putih, wah suci. Begitu keluar dari mulutnya adalah hujatan, fitnahan, umpatan. Bahkan setiap orang yang berbeda dengan dirinya dianggap salah. Padahal perbedaan itu adalah lumrah. Justru kalau orang yang sudah suci itu harusnya dia siap menerima segala perbedaan. Bahkan bisa menghargai perbedaan itu sebagai perbedaan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri tidak pernah usil pada orang lain. Orang melakukan kesalahan gak apa-apa, karena dia baru sampai di situ kesadarannya. Kita doakan saja, semoga dia sadar.
Karena setiap kesalahan yang dilakukan ada buntutnya, ada risikonya. Risiko akan mengajarkan dia untuk tidak melakukan kesalahan lagi tanpa harus kita. Karena kebenaran punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya tanpa kita. Maaf nih, saya bicara sama kalian. Karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Mau puasa kalian? Yaudah kalau mau puasa, puasa aja. Jangan bikin spanduk, hormati yang sedang berpuasa. Kalian tuh apa sih? Kata yang puasa lebih waras daripada yang tidak puasa. Tapi yang puasa minta dihormati sama yang dianggap tidak waras oleh yang puasa. Apa spanduk itu waras atau tidak waras? Boleh bikin spanduk, tetapi saya akan menghormati yang tidak berpuasa. Baru keren spanduknya. Ini kalian yang puasa, tapi hormati yang berpuasa. Ada lagi, hormati yang sedang sholat. Ada tuh spanduk itu. Saya tanya tuh, saya mau membuatnya. Kenapa kau minta dihormati? Saya suka ebat. Apalagi kalau ada berisik-berisik ebat. Ya pantas ebat, temannya matanya nyaho. Sahanu kudu diingat dan disolat. Kalau sudah tahu Allah dan ingat kepada Allah, mual ebat. Nyalahkeun batur wae maneh mah. Maneh nu ebat batur nu salah. Mun maneh kagandengan keneh berarti maneh teh can waras salatna. Cari ilmu supaya salat itu batur gandeng oke tetep we. Ingat. Saya walaupun sedang ceramah begini, saya tidak bisa lupa pada dia. Kenapa? Allah mengatakan di Quran, fazkurullah kadzikrikum abaakum. Mengingat Allah itu seperti kau mengingat ayahmu. Kalau sudah tahu kepada Allah, tidak bisa melupakannya, kapanpun dimanapun. Bahkan saya sedang bicara seperti pun saya tidak bisa melupakan dia. Itu hebat. Kenapa saya belajar sholat khusyuk? Ini gara-garanya dulu. Ya, saya pernah ditempeleng ustadz saya. Ya waktu itu kelas 4 SD-an lah. Jadi kita itu lagi ditajuk di musola di kampung sholat. Biasa dengan teman-teman kalau sholat pak ustadznya lagi baca al-fatihah kita mah biasa we seret. Iya yang karena ge budak da can bisa ngerasakeun sholat teu nyaho nu disembahna ge saha ponna mah dititahku kolot sholat ini we nyenangkeun kolot supaya orang tua senang. Maka saya pergi ngaji. Yang ngaji ya itu makanya ibu saya tuh paling bingung lihat saya kelakuan saya. Kenapa? Sebulan sekali saya ganti sarung. Ya ada sarung pakai jogol sama saya di masjid. Dah resep pun ke masjid teh, lain resep ngaji, jogol. Dah can ngerti ngaji dah naon, betul nggak? Apalagi baca Quran juga saya nggak ngerti isinya. Disuruh ngulang-ngulang aja yang disuruh dibaca, ya udah ngikut supaya orang tua senang. Apalagi ketika saya hafal juz amma, syukuran, pasti dipotongin ayam. Jadi begitu saya seret gitu ya sama teman. Nah itu guru ngaji saya selesai sholat langsung kaplok. Wah merah semuanya. Dulu mah tidak pernah ngadu sama orang tua. Ya udah digaplok itu ya diam aja. Pernah ibu saya nanya, eta pipi berem kunaon? Gebis. Saya bilang gebis aja. Karena kita nggak pernah ngadu dulu mah nggak cengeng kayak kalian. Pergi lapor polisi nggak pernah. Digaplok ya udah aja, nerima aja. Tapi di situ saya mikir, ini guru saya ini berarti sholatnya nggak khusyuk. Itu kelas 4 SD itu. Jadi kalau dia itu sholatnya khusyuk mengingat Allah, harusnya nggak peduli kita main seret kan? Di situ kemudian saya berniat, saya kalau sudah dapat ilmunya sholat khusyuk, mau pulang kampung saya ajarin dia. Setelah saya dapat ilmu sholat khusyuk, saya pulang kampung, tos maut. Tadi mau saya kasih hadiah supaya itu hebat. Kan kalian masih suka ribut, betul nggak? Anak kecil, jangan ribut ya, ibu lagi sholat. Rek sholat nah sholat, makanya rek batur. Nah kalau kita masih terganggu dengan suara bising, itu artinya kalian belum hening. Itu aja tong nyalakan batur. Menyalahkan batur asa pangakangna, betul? Sok sing areling atuh.
Maaf ya, nih saya jadi pengen nyubit sama kalian itu. Setiap kali kamu berbohong, itu membuat saya sedikit lebih dekat dengan selamat tinggal. Ini orang berbohong malah kamu makin lengket. Harusnya selamat tinggal. Teu bosan atau dibohongan wae. Nih saya kasih contoh nih sederhana. Saya mau nanya, apa yang dilakukan para nabi, para rasul harus kita contoh enggak? Jawab dulu. Apa yang dilakukan nabi dan rasul teladan bukan? Teladan. Apa yang dilakukan nabi dan rasul baik apa tidak? Oh, mereka mah orang hebat. Al-Amin disebutnya juga bisa dipercaya. Jadi apa yang dilakukan para nabi dan para rasul itu contoh bagi kita. Dan tidak mungkin Allah mengutus para nabi dan para rasul melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dicontoh. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau setuju saya sekarang mau nanya berikutnya. Nabi Muhammad mi'raj dulu, sholat dulu. Contoh bukan? Kalian? Cenah kudu dicontoh. Nabi Muhammad 15 tahun di Gua Hira. Sampai ketemu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq allazi 'allama bil qalam 'allamal insan malam ya'lam. Sampai diajarkan dengan penanya Allah tentang apa yang beliau tidak tahu. Contoh bukan itu? Kapan kalian masuk ke Gua Hira? Siap nggak 15 tahun? Kalian tuh kalau ngomong ngasal, bohong. Katanya tadi semua yang dilakukan harus dicontoh. Betul? Kalian tuh cuma memperingati saja. Jadi pengamat saja, tidak jadi pelaku. Tidak learning to be, hanya learning to know. Tidak mencontoh, hanya menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Dapatnya cuma cerita, tidak dapat pengalaman apa-apa. Nanti kalau kalian datang ke rumah saya akan jelaskan bagaimana enaknya marangi jengkol buatan istri saya. Mau datang ke rumah? Mau datang ke rumah? Saya akan jelaskan enaknya marangi jengkol buatan istri saya. Mau? Mau? Kenapa enggak? Oh tadi katanya mau, saya jelaskan saja, enak aja, enggak saya kasih. Dijelaskan saja. Mau? Nah giliran marangi jengkol di rumah saya dijelaskan saja, enggak mau, pengen makan. Giliran Allah mau saya jelaskan aja, mau? Giliran malaikat saya jelaskan saja, mau? Jadi nggak konsisten kalian itu. Giliran mari jengkol dijelaskan nggak mau, hayang adar. Giliran pengalaman spiritual dijelaskan mau. Mau saya jelaskan surga. Mau dijelaskan atau mau mengalami? Jawab dulu. Mau dijelaskan atau mengalami? Nih saya kasih tahu kalau mau mengalami. Jaga tubuhmu dengan malaikat Ridwan. Ridwan ridho. Apapun yang terjadi dalam hidupmu terima, jangan ditolak. Surga. Titipkan tubuhmu pada malaikat milik ego. Orang lain ngomong tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu marah. Orang lain tidak seperti yang kamu mau, kamu marah. Yang membuat kamu marah apa? Milik ego. Neraka. Jalankan. Sok percaya sama saya. Surga dan neraka teh karasa ayeuna. Piraku partahwa itu di neraka teh. Hayang nyiwit saya mah. Itu ni bartah. Da surga dan neraka na jaga. Di akhirat jaga deui. Ayeuna geus caricing di dinya. Kan di Quran dijelaskan, neraka itu bahan bakarnya adalah manusia. Kan dijelaskan di Quran.
Mana manusia teh? Mana? Nah, caricing. Bahan bakar neraka itu manusia. Nah, ini bisa jadi bahan bakar. Apa kita tidak mau mengizinkan dirinya untuk tidak menjadi bahan bakar neraka? Sok atuh tong kabeulem. Batur amak, ngilu amak, kabeulem. Betul? Sok kabeulem tara. Nah, gara rosong kieu. Tidak masalah seberapa banyak kebohongan yang kamu buat. Tetapi yang penting adalah bagaimana kamu membuat kebohongan itu menjadi kenyataan. Ngerti kalimat ini? Tidak masalah seberapa banyak kebohongan yang kamu buat. Tetapi yang penting adalah bagaimana kamu membuat kebohongan itu menjadi kenyataan. Pertanyaan, bisa gak kebohongan bisa menjadi kenyataan? Mual bisa. Da ngarang bohong mah. Raresep tapi. Jadi tidak peduli berapa banyak kamu punya kebohongan, gak peduli. Yang paling penting bagaimana kebohongan menjadi kenyataan. Jaga teh, jaga. Maraneh teh bakal asup padang mahsyar. Di padang mahsyar mah panon poe teh nyorot deket teu panas. Ari akang ira ti ditu teuing urang ecan ka ditu. Jeung percaya we maraneh mah. Padang mahsyar teh ayeuna. Maka di Quran dikatakan kamu harus menyaksikan bintang di langit yang terdekat, bintang di langit yang terdekat. Di Quran surat An-Najm jaraknya cuman sejengkal. Bisa ayeuna. Disitulah pentingnya kita ketemu dengan guru yang waras, yang bisa membimbing kita untuk mengalami pengalaman itu sekarang. Akhirat, surga, neraka, padang mahsyar bakal kealaman ayeuna. Kalau sudah lihat matahari sejengkal itu teu panas. Yang ada cuman hangat-hangat air mata. Bagja tenang batin itu. Sanajan duit loba ge tenang we. Ulangi, tidak masalah seberapa banyak kebohongan yang kamu buat. Tetapi yang penting gimana caranya supaya kebohonganmu itu jadi kenyataan. Sok nyieun bohong saloba-lobana tapi sing nyata. Teu naon. Asal bisa nyieun bohong anu nyata. Teu naon sok dihalalkeun lah ku saya. Saya yang nanggung dosana. Khusus kebohongan yang ini. Maaf ya, saya terpaksa harus bicara begini. Sugan kahartieun. Sebuah kebohongan mungkin menjaga saat ini, tetapi tidak memiliki masa depan. Kebohongan itu mungkin kelihatan baik-baik saja saat ini, menjaga saat ini, tapi kebohongan tidak pernah punya masa depan. Nih, camkan. Jangan biarkan masa depanmu dalam ketidakpastian karena kebohongan hari ini. Mungkin menjaga hari ini, tetapi kebohongan tidak punya masa depan. Kebohongan hanya akan menyelamatkanmu untuk sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Jadi supaya tidak bisa dibohongi gimana caranya? Tahu? Tahu? Sudah tahu caranya? Sadar. Jadi lamun orang katipu keneh ku batur tong amak. Lain salah nu nipu. Salah maneh. Tolol. Bodoh. Teu sadar. Jadi lamun jaga teh begitu geuningan eueuh nu dijanjikeun teh.
Nu ngabarohong na gede, wah keur bingung maneh oge. Ngerti maksud saya? Kalabur tah. Makanya saya cuma berani mengatakan silakan kalian berbohong. Khusus bohong yang ini saya berani menanggung dosanya. Keun we saya mah teu naon, dirau kabeh dosana. Asal bohongmu jadi kenyataan. Sok sing bisa we. Jadi kebohongan itu akan menyelamatkanmu sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Jadi jangan biarkan masa depanmu dalam keadaan ketidakpastian. Jadi kalau ditanya sama saya, nanti kalau mati kamu selamat apa celaka? Wallahu alam. Kamu nanti kalau nyawa di kerongkongan melihat apa buta? Wallahu alam. Teu bisa kitu hirup mah. Kudu ti ayeuna. Yang menentukan masa depanmu adalah apa yang kau lakukan hari ini. Hari ini kau melakukan apa? Pastikan dari sekarang. Nanti kalau nyawa di kerongkongan, saya akan melihat. Sesuai dengan perintah Quran. Falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsir. Jangan pernah menyembunyikan kebohongan karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Seperti bayangan selalu menemukan pemiliknya saat matahari beranjak pergi. Kebenaran yang membuat kita menangis lebih baik daripada kebohongan yang membuat kita tersenyum. Saya bicara sama kalian semuanya hari ini pasti. Yuk kita sekarang lupa berbohong. Sekalipun hari ini masih jadi pembohong, kita tidak akan disebut pembohong. Karena sudah lupa berbohong. Dari tadi saya ngomong kalian ngerti enggak? Lupa berbohong prakteknya gimana? Rek maca bismillah teh mikir heula. Sieun bohong. Mun geus sanggup, Gusti, abdi bade ngawakilan Gusti ngadugikeun Rahman jeung Rahimna Gusti. Mun geus nyaahan, geus welasan, asihan, teu cegekan ka batur, sok bismillahirrahmanirrahim. Angkat di bumi teh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jangan sampai ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu denganku ya Allah. Aku akan menyampaikan cinta kasih-Mu tanpa pilih kasih. Wani gitu. Can wani entong. Saya pernah pada situasi di mana saya tidak berani mengucapkan kalimat itu. Begitu saya baca hadis kullu amrin zibalin la yubdahu fi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan atas nama Allah putus tidak menjadi amal. Saya pernah pada situasi itu. Makanya kalau kita mengerti kedalaman isi Al-Quran, tidak sembarang kita mengatakan doa. Kalian kan baca doa aja, Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Suka baca doa itu? Suka? Ngerti? Keur saha? Keur maraneh gitu? Baca tuh esina. Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhanku, la tuzigh qulubana. Jangan pesongkan lagi kolbu kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kolbu ini mendapatkan petunjuk. Iraha maneh kolbuna menang petunjuk. Iraha. Da urang masa robana dibaca we asa nu urang. Gitu. Suka baca doa itu? Suka. Kalian kan ngumpulin robana terus tiap hari. Itu doa hanya untuk orang yang kolbunya sudah terbuka, sudah mendapatkan petunjuk dan tidak mau lagi tersesat, tidak mau pesong lagi. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau tutup lagi kolbuku yang sudah terbuka.
jangan pernah kau tutup lagi tirai yang sudah terbuka ini. Izinkan aku untuk selalu menatap kemuliaan wajah-Mu ya Allah. Itu doanya diucapkan untuk mereka yang sudah terang benderang kalbunya. Itu yang dikatakan Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, jika aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surga darimu, berikan saja surga itu kepada mereka yang menginginkannya. Dan jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu ya Allah, bangkahkan. Biarkan hanya tubuhku saja ada di neraka itu. Tapi satu permintaanku ya Allah, jangan pernah kau halangi agar aku selalu menatap kemuliaan wajah-Mu ya Allah. Orang yang sudah tahu terang itu seperti apa rasanya, masuk lagi gelap itu pasti gak mau. Tapi orang yang sekarang berada di kegelapan, betah di kegelapan, belum tahu terang, dia juga betah di kegelapan. Jujur saya kasih tahu kalian, ada yang pernah hidup tanpa listrik? Acungkan tangan. Ada yang pernah hidup di zaman tanpa listrik? Ada? Yes. Di mana? Gorontalo. Sama dengan saya. Saya kalau subuh itu ya, bangun tidur itu ini udah penuh dengan jelaga. Ya itu pakai cempor itu. Ini ada sahabat kita dari Gorontalo. Begitu saya tahu listrik, saya nggak mau lagi tanpa listrik. Sekarang kalian sudah terasa kalau listrik mati sejam, seperti apa rasanya? Itulah pentingnya doa yang tadi, Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan ya Allah, jangan pesongkan lagi kalbu kami. Setelah Engkau menunjukkan diri dalam kalbu kami, setelah Engkau menampakkan diri dalam kalbu kami, setelah Engkau membukakan tirai yang menutupi kalbu kami ya Allah, izinkan aku untuk selalu menatap kemuliaan wajah-Mu ya Allah. Kalian cuma baca satu doa itu saja kalian menangis. Kalian baca doa itu gak ngerti karena orang lain baca doa itu. Dan kalian tidak berhak membaca doa itu kalau masih tertutup kalbunya sampai hari ini. Kan ba'da idh hadaitana, setelah engkau mendapatkan petunjuk. Baca. Makanya di Quran surat Asy-Syaff ini, Asy-Syaff surat ke-61. Syaff itu barisan. Quran surat As-Saff itu mendidik kita supaya kita berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Saff itu menjadi saff menjadi sufi. Makanya para sufi itu adalah orang-orang yang sudah berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Kenapa? Sudah terbuka mata kalbunya, bisa menatap kemuliaan wajahnya. Maka di Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3 ini Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak merasakannya. Jangan. Ini yang diperingatkan orang beriman. Dan siapa orang beriman? Orang beriman itu orang yang sudah mengalami, yang sudah merasakan, yang sudah membuktikan, yang sudah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Sudah mengalami pembenaran oleh kalbunya. Sudah mengalami, bukan cerita. Makanya orang beriman diperingatkan, awas ya, kamu jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya, tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Kamu tidak berhak. Dan lucunya sekarang, banyak sekali orang yang mengaku dirinya beriman. Mengaku tidak mengalami, tidak merasakan. Ujug-ujug nasihatin orang, sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya. Lucu sekali. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa pertanyaan munkar nakir itu di sini? Karena saya tidak berani mengajarkan di dalam kuburan yang itu. Lansainya kan belum ke sana.
Apa saya harus memaksakan gitu? Kalian harus percaya? Saya aja tidak tahu. Saya hanya tahu pertanyaan di dalam kubur di sini. Karena saya sudah menanyakannya. Siapa Allahku, siapa Rasulku? Di sini. Makanya keluarlah sidik amanah fatonah balago. Ternyata Allah dan Rasulnya manunggal dalam diri kita. Dan itu adalah sumber syafaat kita hari ini di sini sekarang. Kalau selamat dunia, selamat akhiratnya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah apabila kau mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Tentu saja Allah tidak punya sifat benci. Ini cuma sekedar redaksi Quran karena gak ada lagi cara untuk menyampaikannya. Jadi Allah tuh gak ridho kalau kita sering mengatakan sesuatu yang kita nggak ngalamin, tidak merasakan, apalagi tidak melakukannya. Yuk mulai sekarang berhenti berbohong. Karena mengatakan sesuatu yang kita tidak mengalaminya, tidak merasakannya, kan bukankah itu berbohong? Orang berbohong itu suka pakai katanya. Betul? Makanya supaya tidak kelihatan berbohong, pakai dalil kan biar. Kata para ulama. Ulama mana? Kan suka pakai buntut itu. Kata para ini, kata para. Apalagi kata Nabi, kata Rasul, kata Allah. Kalau sudah pakai itu selamat. Padahal dia sendiri tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Saya dulu di pesantren, saya tanya guru ngaji saya, alif lam mim, naon itu hartos napa? Hanya Allah yang tahu. Saya pulang dari pesantren, saya merenung aja. Sugan we di pesantren lain. Saya nanya lagi, si orang teh sarua pelajaran anak. Alif lam mim, guna. Dengungnya harus betul. Alif lam mim. Kurang. Begitu sudah benar saya nanya. Udah benar Pak? Udah benar sekarang. Hartosna naon Pak? Teuing urang teh nyaho. Hanas dibenerkeun ku saya teh dengung. Udah pindah lagi ke tempat lain. Sama pelajarannya alif lam mim. Berikutnya saya tanya lagi, artinya apa? Ini mah rada waras. Hanya Allah yang tahu kayaknya. Pakai kayaknya. Coba. Quran petunjuk bukan? Petunjuk. Untuk menunjukkan siapa? Manusia. Kemana? Ke Allah kan? Ini kalau kalian susah gini. Kalian masuk ke jalan tol. Ada petunjuk kan? Di jalan tol tuh gini. Jagorawi kanan, jauh keneh. Tuh? Ya. Tapi kalau mau keluar di Jati Asih kiri. Ada petunjuk kan? Bayangkan kalau kita nggak bisa baca petunjuk itu. Tersesat kan? Oke. Nah kita, itu petunjuk jalan tuh. Di dunia aja kalau kita masuk jalan tol, salah baca petunjuk, kan kita tidak sampai di tujuan. Harusnya ke Jagorawi, malah ke Jati Asih. Di dunia yang bersifat materi. Ini perjalanan spiritual, sudah ada petunjuk namanya kitab suci. Makanya kitab suci itu baru bisa dimengerti petunjuknya kalau kita sudah ketemu dengan penuntun jalan. Nah kalau kita ingin tahu petunjuk ini artinya apa, petunjuk ini artinya apa, tanda lalu lintas, yang ditanya siapa? Siapa yang ditanya? Yang gitu aja kalian pusing, ingin tahu arti rambu-rambu lalu lintas di jalan, siapa yang ditanya? Polisi.
Awas, bukan polisi bagian kriminal, polisi bagian lalu lintas. Terus sadayana polisi ge ngartieun, daya bidangna. Paham? Gitu. Terus Pak polisi ditanya, "Pak, ini maksudnya lambang ini apa?" Pak polisinya bilang, "Hanya polisi yang tahu." Kumaha ieu teh polisi teh ari nyieun petunjuk rambu lalu lintas teh keur saha? Ya sama aja. Ketika Allah ditanya, "Ya Allah, alif lam mim teh apa maksudnya?" Cek Allah teh, "Hanya Allah yang tahu." Atuh ngarah naon? Diutuskeun ka Nabi Muhammad, difirmankan kepada para nabi para rasul, ari Allah wungkul menu terang. Nah, kalau kita mengatakan alif lam mim hanya Allah yang tahu, kan selamat. Padahal aslinya hanya kita yang tidak tahu. Tapi kalau bilang hanya Allah yang tahu, selamat. Makanya kalau ingin mencari selamat, udah tuduhkeun we ka Allah. Naon we, tuduhkeun we ka Allah. Ngan karunya we Allah teh nya. Jadi kambing hitam wae. Naon ibu teh eta gering. Da dipaparin gering ku Allah. Padahal di Quran nggak ada kata-kata gering ti Allah. Di Quran cuman ada apabila kamu sakit Allah yang menyembuhkan. Fa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit Allah yang menyembuhkan. Ai gering nama buatan maneh. Ngan Allah mah sanajan eta buatan maneh tetep ade cagerkeun da ku welas asihna. Sugan Allah trek nyageurkeun teh. Ya gering maneh naon? Mencret Gusti. Bolongan sia daharna sembarangan. Teu kitu Allah mah. Begitu tahu mencret, tenang cek Allah teh. Keun lah urang cagerkeun. Tamang. Tapi ada ikhtiarnya. Ya. Ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya pakai duit. Memang uang itu bukan segalanya, tapi kan segalanya perlu uang. Makanya kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Manusia yang berencana, tetapi titik-titik yang menentukan. Siapa? Saldo. Baik, teruskan dulu. Ya tentu saja saldo dari Allah. Dalam mun teu ikhtiar mah teu diridhoan ku Allah, moal aya saldo ge. Tapi yang sebenarnya wujud yang nyatanya adalah Allah. Saya sedang membangun Jelekong. Kita mau bikin di sana, ya tempat kita ngaji yang representatif biar parkirnya luas di sana. Kita punya tanah 4 hektar. Ya, kalian tuh kalau doakan saya bukan semoga lancar, nggak perlu doa itu saya. Kirim duit, pasti lancar. Jadi sekarang sudah mulai bergeser. Jadi ya semoga ya guru dilancarkan, nggak perlu basa-basi. Maaf ya, kirim duit baru lancar. Karena semoga itu kalau nggak ada duit ya nggak akan lancar. Jadi udah stop ya, itu basa-basi kayak gitu stop. Jadi mulai sekarang saya tidak mau lagi lihat di grup ada semoga dilancarkan, dimudahkan. Enggak. Kirim duit. Jadi kalau saya mau ngasih pengumuman itu langsung nomor rekeningnya berapa, gitu. Baru itu doa yang benar. Belajar ya doa itu yang benar, yang wujud. Jangan terus ya. Iya. Paham maksud saya? Ya, itu, supaya paham aja. Maka ada 3 asas ilmu. Yang pertama ilmu itu harus memiliki asas koherensi. Koheren. Ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita. Tidak boleh. Contoh. Ini saya kasih tahu nih. Allah bersama kita enggak? Bersama kita. Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita kan? Kata siapa? Kan kata Allah. Allah yang ngasih alamat. Wa huwa ma'akum, aku bersama kalian, kata Allah. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Berarti Allah juga lebih dekat daripada urat nadi leher. Setuju sampai situ?
Itu ayat pertama kali datang pada siapa? Pada Nabi Muhammad kan? Berarti Allah sedang bicara dengan siapa? Dengan kalian atau dengan Nabi Muhammad? Jadi kalau bilang ke Nabi Muhammad, wa huwa ma'akum, dan dia selalu bersama kamu. Kamunya di situ siapa? Nabi Muhammad kan? Berarti Allah bersama Nabi Muhammad. Setuju? Atau belum setuju? Oke. Kemudian Allah berfirman ke Nabi Muhammad, wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Muhammad, kaulah teh deket yang anjeun, bahkan lebih deket daripada urat nadi leher anjeun. Berarti itu alamat berlaku enggak untuk Nabi Muhammad? Berarti Allah dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi Muhammad? Kenapa tuh kalian selalu bicara Nabi Muhammad teh patepang jeung Allah teh tebih pisan. Memenuhi asas koherensi enggak? Kan bertentangan dengan akal pikiran, kan tidak koheren, tidak selaras. Harusnya kalau Allah dekat dengan Nabi, ya berarti Nabi gampang dong ketemuannya dengan Allah. Kalau Allah dekat dengan kalian, berarti kalian gampang gak ketemunya? Gampang harusnya, dekat. Masuk akal gak yang saya sampaikan? Koherensi. Yang kedua, korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Jadi kalau bilang Allah bersamaku, lebih dekat kepadaku daripada urat nadi leherku, itu fakta atau opini? Fakta atau opini? Opini bagi yang belum membuktikan. Hanya knowledge bagi yang membuktikan. Yang sudah membuktikan itu ilmu jadi fakta. Itu baru murni asas korespondensi. Sekarang saya mau nanya, mau terus menerus ya opini atau fakta? Atau mau perumpamaan atau kenyataan gitu aja? Ini berapa nih anggota pengajian kita hari ini? Ntar saya hitung dari sana. Oh 70. Cepet saya kalau ngitung. Gak percaya? Ya hitung aja sendiri. Ini nih untuk yang 70 orang nih hari ini ya. Seumpama saya punya uang hari ini 70 triliun, saya tidak akan pelit. Saya bagi kalian semua, satu orang pulang dari sini 1 triliun. Seumpama saya punya uang 70 triliun. Dan kalian pasti nanya, kemudian ayah guru gimana? Saya bikin umpama lagi buat saya. Gampang kok. Seneng gak kalian dibagi uang sama saya? Hah? Kenapa? Tapi kalau kalian belajar Quran, perumpamaan, mau. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti ada yang di miskat, lubang yang didinding tanpa di antara dua ruang. Di situ ada pelita dalam kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Kalau itu ayat belum kita alami, ayat itu baru knowledge bagi kita. Mau ngalamin? Kalau mau ngalamin jadi kenyataan. Giliran duit kamu tolak. Padahal saya mau kasih tadi 1 triliun satu orang. Giliran ayat itu kata Allah, wa yadribullahu amsalanil. Itu di penghujung Quran surat An-Nur itu ada wa yadribullahu amsalalinas. Aku berbicara kepadamu dengan perumpamaan amsal. Cukup? Kalau orang yang cukup dengan perumpamaan sarua dengan orang yang tadi puas dan senang dibagi uang perumpamaan 1 triliun dari saya. Padahal duitnya wa yadribullahu amsalaninas. Aku berbicara kepadamu dengan perumpamaan. Harusnya ya Allah, aku tidak mau dengan perumpamaan. Aku ingin nyata. Itu sebagai pengalaman pribadi spiritual saya. Pernah begitu sama Allah. Kumaha atudanya. Nanti pulang dari sini saya bagi rumah ya semua ya.
Seumpama saya punya rumah 70, saya bagi semuanya. Mau? Giliran rumah mung. Giliran tadi Allahu nurus samawati wal ard masyalu nurihi kamishkatin fiyha misbah dan seterusnya. Wa yadribullahul amsala linnas. Aku berbicara kepadamu dengan perumpamaan, kata Allah. Udah aja perumpamaan. Kalau orang yang cerdas, ya Allah, bagaimana perumpamaan ini menjadi kenyataan dalam diriku ya Allah? Bagaimana ini menjadi pengalaman bagiku ya Allah? Harusnya begitu. Baru keren. Yang ketiga, murni asas pragmatis. Ilmu itu harus nyata dan bisa ilmu itu harus ada manfaatnya. Satu, tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran. Yang kedua, harus nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, ilmu itu harus ada manfaatnya. Coba, kalau kita hari ini mengalami kiamat, bangkit kesadaran kita, ada manfaatnya? Apa manfaatnya? Jadi sadar, jadi eling, jadi waspada. Coba kita terus aja memikirkan kiamat itu hancurnya alam semesta nanti. Terus apa manfaatnya? Hanya membuat kita menjadi takut. Dan takut itu hanya akan menarik ketakutan baru. Law of spiritual attraction. Itu like attracts like. Ketakutan menarik ketakutan. Jadinya kita tiap hari menjadi takut. Betul? Iya. Mau bisnis, takut keburu kiamat. Gak jadi. Mau cicil mobil, jangan-jangan besok kiamat, cicilan can beres. Kayak saya nyicil aja. Saya nyicil aja. Dan saya kalau nyicil saya bilang, ya Allah, ini mobil bukan punya saya, mobilnya Allah. Saya cuma hak guna pakai. Gak ada milikku ya Allah, bahkan aku juga milikmu. Karena bukan punya aku ya Allah, tolong engkau yang bayar cicilannya tiap bulan. Gitu ijab kabul saya. Ditanya saya sama anak saya lagi baca doa di depan mobil. Ya baca doa apa buat mobil? Itu doanya. Oh gitu doanya. Ini doanya gitu. Ya Allah, ini mobil bukan punya saya, punya engkau. Nah, karena ini mobil milikmu, ya engkau juga yang nyicil. Gitu aja saya bilang. Makanya saya dikejar-kejar semua bank, saking bagus cicilan saya. Karena yang nyicil kan Allah. Allah mah tara geser, tanggal tilu. Besok geser mah maneh. Hese mayar hutang. Gini ya saya kasih, jangan takut ya. Nah kalau kiamat itu menakutkan, jadi kita takut. Padahal kiamat itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu harusnya penuh sukacita dan menyenangkan. Betul? Nah kenapa jadi takut? Karena salah paradigma, salah persepsi. Nah itulah karena banyak ya yang tadi, yang pakai baju apa tadi lupa lagi. Ya itu yang tadi salah baju. Kasihan ya kebenaran sekarang ngojay we terus. Geus katirisan. Nu mapakeun. Makanya kebenaran selalu telanjang. Kebenaran itu selalu telanjang karena kebenaran itu objektif. Sedangkan kebohongan itu subjektif. Makanya kebohongan perlu banyak atribut, perlu banyak yang mendidingi. Ya, contoh, kalau orang tidak pakai gelar macam-macam di namanya, nggak percaya. Dirinya sendiri nggak percaya pada dirinya, jadi harus pakai macam-macam itu, seabrok-abrok. Padahal itu gelar hanya bagus buat di kampus. Buat mahasiswa nulis skripsi bagus. Di masyarakat gak perlu gelar-gelar itu. Bahkan gelar yang paling tinggi yang diberikan masyarakat. Masyarakat ngasih gelar. Oh ibu ini murah hati. Ibu ini baik. Ibu ini murah senyum. Ibu ini mama bager. Mere duit wae. Itu gelar dari masyarakat. Gelar itu yang top, itu asli dari alam. Makanya gak usah kalian tuh nulis-nulis pakai haji, hajah. Ya Allah.
haji itu kamarin kalian waktu di sana sebagai pengunjung geus balik aya nama ka dieu marakeun kitu keneh wae. Oh ka era. Kebohongan sering terjadi karena apa? Satu, berdusta dan saksi dusta, mengatakan yang tidak benar. Yang kedua, senang melakukan rekayasa dan manipulasi. Jadi rekayasa atau manipulasi itu menyiasati atau mengarahkan orang lain ke suatu tujuan, terutama yang menguntungkan dirinya sendiri. Kadang-kadang orang berbohong, sering disebut tipu-tipu kan, gitu. Yang ketiga, asal Bapak senang. Ini juga suka menimbulkan kebohongan. Asal Bapak senang tuh ABS. Ini tidak terjadi hanya di lingkungan pekerjaan. ABS itu bisa terjadi juga di masyarakat. Asal orang lain senang. Padahal kebohongan itu umurnya pendek. Betul? Iya, tidak punya masa depan kebohongan itu. Yang keempat, fitnah dan umpatan itu juga kebohongan. Karena fitnah dan umpatan itu sangat jahat. Sebab yang difitnah tidak hadir dan tidak selalu mengetahuinya, sehingga seringkali tidak dapat membela diri. Kamu melakukan fitnah dan melakukan umpatan pasti di belakang orang, dan orangnya tidak dihadirkan. Itu kejahatan yang luar biasa. Itu kebohongan yang luar biasa. Mending kalau orangnya ada, bisa klarifikasi. Tapi kamu mengumpat orang, membicarakan orang, sementara orang yang dibicarakannya tidak ada. Itu kejahatan yang luar biasa. Itu sebabnya fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya. Jadi ada yang menganggap sepele itu fitnah. Merekayasa pembicaraan tentang orang. Itu kebohongan. Dan orangnya tidak dihadirkan. Itulah kejahatannya. Oleh karena itu para sahabat, saya kenapa mengatakan kebohongan sering terjadi di 4 dimensi ini dalam hidup, supaya kita bisa menyadarinya. Oleh karena itu, mari kita mulai hari ini lupa berbohong. Sehingga sekalipun kita pembohong, maka kita tidak akan pernah jadi pembohong kalau lupa berbohong. Oleh karena itu, berkatalah benar. Mulai sekarang setiap kata-kata yang diucapkan pertanggungjawabkan. Ketika kita sholat Allahu Akbar, pertanggungjawabkan. Hanya Allah yang Maha Besar. Sadari betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan cuma sekedar berkata itu. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah selalu mendengar. Semua kata-kata yang kita ucapkan itu, baik ketika sedang melakukan ritual agama maupun di luar itu, semua perlu pertanggungjawabkan. Mulai sekarang berhenti berkata bohong dan kita katakan yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.